Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maya Puspita dalam program Pipi Pintarnya Perempuan Indonesia. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Chef Reza yang sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan puasa. Di kesempatan yang baik ini di program Pipi kita lagi mau memperkenalkan salah satu menu andalan khas India. Nah ini sangat cocok untuk persiapan bulan puasa ya, apalagi nanti ketika mau disuguhkan sebagai menu buka puasa. Nah persiapannya apa aja? Kita kasih tahu yuk. Nah saat ini menu makanan India itu lagi populer ya. Nah bahan-bahannya gampang kok, saat ini sudah banyak sekali dijual di pasaran. Nah Chef, apa aja sih yang harus kita siapin nih Chef nih? Ya bahan utamanya di sini kita memakai kentang. Oh kentang, oke. Dan sedikit jahe. Sedikit jahe. Nah kayaknya Chef ini kan bahan-bahannya tuh cuma simpel ya, cuma kayak kentang aja kan. Tapi bumbu-bumbunya yang harus disiapin itu susah nggak sih? Karena kan bumbu India itu kan terkenal dengan harus yang bentuknya powder atau harus yang import gitu kan ya, karena nggak bisa lah ya. Harus yang aneh-aneh. Di Indonesia juga ada seperti garam. Oh ya, garam ini, garam, jahe, jahe, terus daun ketumbar, jira. Nah teman-teman ini jira itu seperti jinten ya, bentuknya jinten, tapi ini harus memang jintennya asli dari India, jadi nggak bisa diganti dengan yang lokal, ya kan? Ini apa nih Chef? Ini kita ada ajwain. Ajwain, oke, ini ajwain, bentuknya seperti ini. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak pakai juga. Tapi wanginya, ya, wanginya sih. Wanginya harus karena kan? Ini ajwain itu sangat mendominasikan rasa dari si samosa ini. Pokoknya samosa harus dengan ajwain gitu kan, gitu. Nah ini, ini sih ada di pasar ya. Ini ketumbar, pasti ibu-ibu semua tahu ya kan. Nah ini kita harus pakai juga nih yang namanya kacang mede. Kacang mede, iya. Ini rasanya kita nggak bisa pakai kacang tanah gitu. Gak bisa sih, emang rada mahal ya mungkin di Indonesia. Mahal. Ini bahan-bahannya luar biasa loh. Iya. Nah ini Chef. Ini apa? Ini adalah kunyit bubuk. Kunyit bubuk, ya. Oke. Ini kunyit bubuk ya. Nah ini? Terus ini ada chicken powder, itu juga bisa. Kalau misalkan nggak punya kalau kentang, pakainya ayamnya dicop, kita pakai kunyit powder. Oh, ayamnya dihaluskan, terus nanti masaknya harus dengan chicken powder gitu ya. Nah ini? Itu bubuk cabai. Bubuk cabai, jadi memang yang suka pedas, kita bisa pakai bubuk cabai, enggak. Iya, betul. Nah dari semua bahan-bahan ini yang paling mendominasi itu adalah ini. Pertama ajwain dan juga chicken curry. Karena kenapa? Biasanya India itu kan menunya harus berbau-bau kari ya kan? Berbau kari gitu. Jadi menu ini adalah bahan-bahan ini adalah bahan-bahan dasar yang memang harus kita siapkan sebelum membuat si samosa tadi. Nah Chef, ayo kita mulai aja yuk. Pertama kita bikin isiannya dulu ya. Pertama kita bikin isiannya itu sebuah kentang. Kita potong, oke. Kita potong bagi 3 aja, bagi 6. Bagi 6. Ya. Setelah dipotong-potong jadi kayak gini. Ini tinggal goreng aja, ya kan, untuk mempersingkat waktu. Ayo Chef, mungkin kompornya udah panas. Yang ini. Ya kita ambil tadi. Ini nyala nggak Chef? Nyala ya? Udah panas ya, udah disiapin panas dari tadi. Oke, mungkin agak dibesarin dikit kali Chef ya. Nah. Ya. Nah ini api sedang aja. Api sedang, gitu. Nah, sambil nunggu ini adalah kentang yang lagi digoreng. Nah kita punya yang sudah digoreng. Nah caranya adalah kayak gini ya Chef ya. Kita masukin dulu. Pindahin dulu ke tempat yang. Saya bantu ya Chef ya. Nah kita masukin kayak gini, terus kita bejek-bejek atau kita mash. Ya kita mash. Jadi kita halusin ya ibu-ibu semuanya tuh gampang banget. Dari yang si kentang udah jadi, ya kan udah digoreng. Terus kita halusin aja, ya kan? Jadi ini baru isiannya aja ya ibu-ibu ya? Iya betul. Baru isiannya aja. Yang kalau ibu-ibu tahu pastel ya kan, itu pasti udah sering banget kita temuin mirip-mirip seperti itu. Cuma kali ini versinya versi India, jadi memang harus berbau-bau kari juga, ya kan? Baunya kuat. Baunya kuat, terus udah gitu memang dia lebih sedikit isiannya tuh lebih sedikit strong lah. Iya, lebih berasa pokoknya. Lebih berasa ya. Rempah-rempahnya lebih berasa. Nah, oh ya ibu-ibu, saya juga mau kasih informasi juga ya buat ibu-ibu yang mungkin di rumah lagi bingung untuk mau memulai usaha ya kan.
Nah, banyak yang kepikiran juga kan, aduh kalau mulai usaha itu harus dengan modal besar atau harus sewa tempat, harus bikin yang produknya susah atau yang bagaimana gitu ya. Tapi enggak loh sebenarnya. Dengan program yang seperti ini yang Pipi tampilkan kali ini, saya juga mau memberitahukan kepada ibu-ibu semua bahwa samosa ini cocok sekali untuk dijual. Apalagi pada saat apalagi samosa ini bisa kita buat setengah jadi. Artinya bisa disimpan di frozen dan ibu-ibu bisa jual melalui sosial media juga. Nanti setelah itu tinggal dikasih cara pembuatannya aja, tinggal digoreng lagi gitu kan ya Chef ya. Dan itu adalah salah satu cara untuk bisa menambah uang saku ibu-ibu di rumah gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya mau usaha ya, mau bikin jualan, mau dapat tambahan-tambahan, nggak usah bingung ibu-ibu, bisa sambil ngurus anak di rumah, sambil ngurus keluarga juga. Ini juga nggak susah bikinnya gitu kan. Apalagi sekarang ada zaman teknologi ya, sosial media sangat-sangat membantu. Jual aja di media-media online gitu ya, di marketplace gitu. Dan itu bisa menambah uang saku ibu-ibu di rumah. Yang penting kreatif sih gitu. Nah ini sudah sudah halus, sudah di mash seperti ini ya. Tinggal kita Chef tolong saya. Saya takut nanti kalau saya yang bikin nanti malah rasanya aneh gitu. Ini seperti bahan pertamanya ini Ajuin ya. Ini buat penguat rasanya, penguat rasa, penguat bau gitu. Ya. Kita kasih sedikit aja sesuai selera. Kemudian garam. Sesuai selera. Ya. Nah, setelah itu daun ketumbar. Bisa kita ganti pakai daun bawang? Bisa diganti pakai daun bawang. Aneh nggak kira-kira? Enggak aneh kok. Nggak aneh ya? Aneh. Karena nanti daun ketumbar juga akan kalah baunya sama si ajuin. Oke. Tapi kalau bisa sih memang jangan sampai diganti karena sifat dari si daun ketumbar ini adalah kering. Sedangkan kalau daun bawang itu sifatnya lebih basah gitu. Ketiga kita pakai jahe yang sudah dipotong-potong kecil-kecil. Jahe. Biar apa sih Chef? Yang setahu saya tuh kalau ada jahe harus ada ayamnya atau harus ada dagingnya gitu kan. Kok ini enggak ya? Nggak perlu ya? Biar anget gitu. Oh biar anget. Oh biar ada pedes-pedesnya. Ya. Oke. Kemudian ini kacang mede. Kacang mede ya. Terutama kacang mede karena emang kacang mede itu nikmat. Oke, rasanya lebih enak sih. Lebih enak daripada kacang biasa. Gitu. Kalau yang bedanya pastel Indonesia sama pastel India nih yang namanya samosa ini adalah si kacangnya. Karena kalau kita pakainya kacang mede, kalau pastel Indonesia kan dibikin sambalnya dari kacang tanah ya kan. Gitu. Kemudian kunyit bubuknya. Kunyit bubuk. Bisa. Nah untuk informasi juga nih ibu-ibu di rumah, jadi kalau menu ala India itu memang kebanyakan bumbu-bumbunya berbentuk bubuk. Ya kan, kalau kita kan fresh, kita ulek ya kan, kita paste gitu, kita blender. Nah tapi kalau untuk si India ini, dia harus dengan si bubuk gitu semuanya. Kemudian bubuk cabai, sedikit aja kalau ingin pedas ya silahkan banyak. Ini udah jadi ya. Wah ini udah jadi, udah semuanya nih Chef ya? Udah. Berarti tinggal kita aduk-aduk aja ya? Aduk. Boleh dibantu? Oh ya, saya ngaduk aja nggak bisa ya Chef ya. Nah, jadinya seperti ini ya kan. Ini adalah kentang yang sudah kita bumbuin dan juga, nah ditambah lagi. Ini bisa dicampur juga dengan kacang polong ya kan sebagai isian. Kita campur dengan kentang tadi, kita mash, kita masukkan bumbu-bumbu dan hasilnya seperti ini. Kacang polong, wortel juga bisa. Kacang polong, wortel juga bisa. Nah, ada juga yang pakai keju ya kan sekarang. Terus ada juga yang isiannya diganti ayam atau daging kambing atau biasanya kalau untuk menu India sih memang jarang untuk pakai daging sapi ya, lebih ke kambing, ayam atau vegetable gitu kan. Jadi itu aja yang biasa seringkali kita buat di rumah ya kan. Nah untuk informasi juga bahwa menu si samosa tadi itu cocok banget untuk menemani waktu spesial bersama keluarga, yaitu apabila menyambut tamu di rumah ya kan, tea time
terus bisa juga sebagai kirim-kirim ke tetangga juga boleh ya Chef ya, gitu. Oke. Nah ini untuk isiannya udah selesai sih Chef. Saya geser ini dulu. Nah untuk sorry, ini nggak usah digeser, ini saya taruh di sini aja. Untuk kulitnya. Nah, kita kedua. Kulitnya mungkin dituang ini dulu Chef. Jadi untuk bikin kulitnya gimana sih gitu kan? Pertama kita butuh tepung. Tepungnya tepung terigu. Tepung terigu. Boleh kita buka dulu. Ya. Nanti disegel. Berarti fresh bahan-bahannya. Kita tuang. Oh ini. Ini. Kita tuang. Kita tuang kira-kira 250 gram lah ya. 250 gram, satu porsi itu bisa dapat 5. Oke, ini kita supaya nggak berantakan saya bawa ke belakang. Nah, tepung terigu. Tepung terigu ini harus dipakai bumbu-bumbu lagi. Bumbuin lagi. Bumbu pertama. Banyak bumbunya ya. Kita menggunakan ajuin lagi. Ajuin. Karena emang khasnya dia berbau ajuin. Oh, oke. Tambahnya sedikit saja. Sedikit aja. Tuh. Gak banyak ya. Kedua kita kasih garam. Garam juga sedikit saja biar nggak terlalu hangat. Oh iya betul. Ada lagi yang lain? Sudah, paling air aja. Oh air ya. Oke. Berarti kita kasih air, kita aduk-aduk dulu kali ya. Kalau aduk masih bisa lah Chef ya. Iya. Saya bantu kalau aduk mah. Jadi gini. Nah, kita tambahin air secukupnya. Iya. Oke. Jangan terlalu banyak biar nggak terlalu lembek, nanti hasilnya akan ribet kita bentuknya. Oke. Kita juga udah punya yang udah ready-nya. Ready, karena emang karena memang durasi, jadi kita udah siapin semuanya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalau ibu-ibu tahu cara kayak misalkan ngadonin roti gitu kan, tinggal kita kalisin aja. Jadi ini bukan dikasih air terus harus jadi kayak bakwan, adonan bakwan gitu bukan. Tapi memang dibikin seperti adonan roti. Nah ini tinggal gimana cara ngebentuknya. Setelah jadi seperti adonan ini, mari kita potong. Potong-potongnya 1/2 jari kita mulai bentuk, ditekan, ditekan, nah jadi bulat begini kita kecilin ya. Kita tipisin. Harus ditipisin. Oh iya ya, itu yang bikin jadinya crispy ya. Iya betul. Oh iya. Nah kayak gini ya Chef. Setelah ini kita setelah pipih begini kita bisa bagi 2. Oh bagi 2. Nah setelah seperti ini bisa kita bentuk. Bisa dibentuk. Oke. Nah ini isiannya nih Chef. Iya betul. Nah ini nggak apa-apa Chef, kita pakai tangan aja. Kan ini nanti udah cuci tangan ya. Ini udah cuci tangan, hygiene kita udah cuci tangan pakai apa namanya? Sanitizer, sabun. Semuanya sabun udah mandi juga ya kan. Silahkan Chef. Gitu. Jadi untuk pertama kita lipat seperti ini setengah. Oh, Chef sebentar, saya mau coba dong gimana? Oh ya. Nah, ini nih ya kayak gini. Kita lipat setengah. Gini ya? Ya betul. Oh oke. Nah. Kedua satu sisinya lagi. Saya balik ya. Sama rata. Biar kelihatan. Nah kayak gini. Ya betul. Oh iya. Sama rata. Sampai sama rata. Begini. Nah, sudah bisa diisi. Oh iya. Sudah bisa diisi. Oh, ternyata gampang loh. Iya. Beneran ini gampang banget. Kalau kita mau coba dan kalau kita memang mau bikin, ya pasti bisa ya. Siapapun pasti bisa deh. Gitu. Karena kan kadang-kadang kita temuin samosa itu hanya di restoran-restoran aja. Kan ada tuh salah satu restoran di BSD yang jual itu kan, jual samosa ya kan. Atau di restoran-restoran India lainnya gitu. Nah sekarang kita bisa bikin ini di rumah ya kan. Iya. Wah, ini menu baru. Menu baru, masakan rumah. Yang bisa dimasak di rumah. Rasa restoran, wah keren banget. Suami pasti bakalan makin disayang keluarga ya. Nah ini udah jadi nih kayak gini. Sudah jadi ada tempat buat diisi. Buat kantong, ya kan? Nah seperti ini. Jadi ini kayak kerucut gitu, ya kan? Terus ini berkantong.
Tinggal kita rapin. Kita isi. Kita isi aja ya chefnya langsung ya. Memang sudah bersih. Udah bersih. Kita bisa pakai tangan. Kita pakai tangan ya kayak gini. Langsung gini bisa chef? Nggak bisa. Oh jangan ya, ini isiannya ya. Kalau kita mau Anda pengen nasiin aja ya. Bisa sama nasi. Iya, kalau orang Indonesia tuh kan lihat kentang ini. Sudah sampai jangan melebihi dari sekulit. Jangan lebih dari kulit ya, berarti jangan terlalu banyak, tapi cukup. Cukup. Gitu ya. Oke, baik. Ih, saya bisa dong. Wah, ini sih pulang dari rumah saya langsung jualan. Iya. Jualan samosa by Maya Puspita. Ih, cakep gak sih ya kan? Saya ada banyak dong saya. Iya. Itu bagi dua ya, Chef? Iya, siap. Nah, kayak gini. Setelah seperti ini, mari kita tutup ya. Tutup dari atas ini. Wait, sebentar. Nah, saya udah mirip sih. Ini biasanya bagian-bagian akhir nih suka menentuan gagal atau berhasil ya kan. Nah, kita tutup ke satu sisi sini. Oke. Oh, baik gini. Ya, betul. Satu sisi. Nah, di sini masih ada yang kebuka. Kita tutup lagi. Satu sisinya seberangnya. Jadi kita lipat lagi? Ya. Oh, buat ngunci ya? Buat ngunci. Oh, buat ngunci. Dia juga. Oh iya bener. Ini loh, tuh kayak gini ya kan? Tuh gampang banget. Udah ditekuk ya kan supaya ngunci, supaya nanti pada saat digoreng dia nggak keluar isiannya. Jadi langsung aja kita lipat lagi. Gitu ya Chef ya? Dan ya setelah itu kita tekan-tekan supaya benar-benar kunci dan nyatu. Oh, kunci dan nyatu. Ini yang isiannya kentang dan kacang polong ya kan? Isiannya. Chef boleh dong Chef kita goreng aja langsung yuk. Goreng boleh. Gitu. Gampang kan ibu-ibu semuanya ya kan untuk membuat si samosa ini. Bahan-bahannya sekarang sudah gampang banget ditemuin di pasaran juga. Tapi inget kalau misalkan bumbu ala India itu atau masakan ala India itu memang tidak bisa diganti dengan bahan-bahan lokal. Jadi seperti ini jira. Jira ini kita juga punya jira tapi wangi dan rasanya itu berbeda sama yang dari Indianya. Terus juga kita juga punya kacang mede ya kan. Memang kalau di pasaran atau kalau misalkan dengan kebiasaannya kita itu kan kita menggunakan seringnya pakai kacang tanah. Tapi kacang mede ini punya tekstur tersendiri ya kan. Crispy crunchy-nya itu berbeda dan rasanya juga berbeda. Karena ini minyaknya juga sudah panas, tinggal kita masukkan saja yang tadi udah kita bentuk. Kita goreng. Nah, minyak sedang saja. Kalau terlalu besar nanti cepat gosong. Nanti cepat gosong dan jadi warnanya nggak ini ya. Nggak rata ya. Nggak rata. Seperti itu ibu-ibu, gampang kan? Nah, untuk yang di musim hujan seperti saat ini ya kan, musim hujan, musim dingin, iya lagi kurang fit ya kan. Kita juga punya satu tips atau satu menu minuman yang bisa membantu untuk menjaga sistem imunitas tubuh kita ya kan. Kalau si samosa ini cocoknya pakai sambal atau pakai apa? Kalau emang pengen ningkatin, bisa makan pakai cabai rawit gitu, bisa, kayak pastel di rumah. Mungkin bisa. Tapi kalau emang mau ngikutin khasnya dari aslinya si samosa, kita menggunakan saus asam. Saus asam. Nah, saus asam atau tamarin. Tamarin berarti asam Jawa asam ya? Asam Jawa, ya. Kita bikin asam Jawa, nanti masak asam Jawa dengan air. Kemudian disaring asam Jawanya, sudah jadi disaring. Itu sebagai saus. Oh oke, jadi kari ketemu saus asam itu pasti luar biasa banget ya rasanya ya? Segar gitu. Segar. Nah, wah ini udah mulai kecoklatan nih Chef. Mari kita matikan dulu apinya. Matiin ya, oke. Harus yang golden gitu ya, jadi kayak crispy gitu. Wow. Jadi saya nggak sabaran banget pengen coba. Nah, wah ini udah cakep banget warnanya. Saya pindahin ke sini. Selesai sudah cara kita
untuk membuat samosa, ya kan? Ini adalah menu samosa khas ala India. Ya, untuk ibu-ibu di rumah, bagaimana cara membuatnya tadi kita udah kasih tahu semua, ya kan? Nah, buatnya gampang banget. Sekali lagi coba dan coba untuk membuatnya, dan kita akan kembali lagi dengan menu-menu andalan lainnya. Terima kasih. Salam Pipi, pintarnya perempuan Indonesia.